wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah la matluba illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Khusus kanggo ahli kubur minal mu'minin mu'minat muslimin muslimat mimma sarikila maghribar riha wa bahriha khususna Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, terus kita doakan semoga lekas disembuhkan. Allahumma rabban nas ya dzibil basa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yughadiru saqaman. A'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu wa yuhadir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi ighfir lana amin Allahumma astajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam sehat lahir batin, berkah rizki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah usaha. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa muallif rahimahullahu nafa'ana bihi fid dharaini rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Diulang-ulang saja matanya Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun satu pasal fi bayani pada bab yang menjelaskan arkanis sholati rukun-rukun sholat. Arkanus sholati rukun-rukun sholat sab'ata asyara ada 17. Al-awwalu yang pertama an-niyatu niat, asani yang kedua takbiratul ihrami takbiratul ihram, as-salisu ketiga al-qiyamu berdiri alal qadiri bagi yang mampu fil fardi dalam sholat fardu, ar-rabi'u keempat qiraatul fatihati membaca al-fatihah, al-khamisu kelima ar-ruku'u ruku', as-sadisu keenam at-tumaninatu fihi tumaninah dalam ruku', as-sabi'u yang ketujuh al-i'tidalu i'tidal, as-saminu kedelapan at-tumaninatu fihi tumaninah dalam i'tidal, at-tasi'u 9 as-sujudu marrataini sujud 2 kali, al-ashiru 10 at-tumaninatu fihi tumaninah dalam sujud 2 kali, al-hadi asyara 11 al-julusu baina sajdataini duduk di antara 2 sujud, asani asyar 12 at-tumaninatu fihi tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud, as-salisa asyara ke-13 at-tasyahudul akhir tasyahud akhir, ar-rabi'a asyara ke-14 al-qu'udu fihi duduk pada tasyahud akhir, al-khamisa asyara 15 as-salatu ala nabi salawat ke atas nabi fihi pada duduk tasyahud akhir, as-sadisa asyara 16 assalamu awais salam, as-sabi'a asyara 17 at-tartibu tartib. Jadi simpulannya rukun af'al ada 8, rukun akwal ada 5. Itu kalau tumaninah yang 4 dijadikan 1. Jadi boleh rukun sholat itu berapa Pak? 14 gitu. Apa saja rukun af'alnya? Rukun af'al itu 1 niat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk terakhir, tartib. Itu rukun af'al. Adapun rukun aqwal, rukun ucapan 1 takbiratul ihram, 2 fatihah, tasyahud, sholawat ke atas nabi dan awais salam. Itu. Jadi sholat itu adalah af'al wa aqwal, perbuatan dan ucapan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah itu Pak sholat. Jadi sekarang mah karena sudah ngaji, apa sholat? Sholat adalah ucapan dan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu Pak ya. Jangan begini, apa itu sholat? Ya sholat mah eta wajib dosa doa, jangan begitu Pak ya. Itu sholat itu adalah ucapan perbuatan, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Rukun sholat pertama niat, kedua takbiratul ihram, 3 berdiri, 4 membaca al-fatihah. Sekarang kita membahas lanjutan yang kelima. Ya masih rukun.
Udah selesai ya. Al-Khamisu sekarang. Yang kelima. Udah selesai. Jadi alternatif ke bawahnya itu kalau tidak bisa membaca Al-Fatihah. Jadi diam saja. Gak baca apa-apa. Gitu. Kalau memang tidak bisa Al-Fatihah. Perlu diulang lagi Pak yang tidak hadir? Lanjutkan saja. Lanjutkan. Ya. Ya. Kemarin tidak ini ya yang tidak hadir bisa dilihat di rekamannya kemarin bisa. Al-khamisu kelima ar-ruku'u ruku'. Wa aqalluhu minimalnya ruku. Jadi ruku ini ada batas minimal, ada batas maksimal. Minimal ya cupar, yang penting mah ruku itu minimal gitu Pak ya. Kemudian kalau maksimal ya kesempurnaan. Jadi ruku ini ada batas minimal, ada batas maksimal. Lil qaimi ruku bagi musolli yang sholatnya berdiri tegak tulang punggungnya, gitu Pak ya. Jadi kan sholat itu wajib berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu berdiri sampai tegak tulang punggung. Janten tekenging bongkok, tekenging moyongkod. Kalau berdiri teh Pak, kalau kita mau tegak berdiri harus sampai berdiri tegak tulang punggung. Karena kenapa? Pada posisi berdiri kemudian yang harus menghadap kiblat itu apa Pak? Dada gitu ya. Lil qaimi bagi yang berdiri tegak tulang punggungnya ayyan haniya qadra wusula rohatai mu'tadilal kholiqati rukbataihi yaqinan. Batas minimalnya adalah ayyan haniya, mencondongkan, membungkukkan, itu Pak ya. Qadra wusula rohatai mu'tadilal kholiqati rukbataihi yaqinan, sehingga kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya dengan penuh keyakinan. Nah itu batas apa Pak? Batas minimal. Wal muradu yang dimaksud dengan rohah birrohati rohah, tadi di sini dikatakan rohatai. Apa itu rohah? Batnul kaffi khosoh. Yang dimaksud dengan rohah ini adalah telapak tangan. Itu khosoh, tentu menjadi khusus. Jadi kade Pak tidak boleh ruku nanti pas kedua telapak tangannya ini malah dibalik menjadi apa Pak? Gitu ya. Sehingga yang kena lutut itu bukan telapak tangan tapi punggung tangan, tidak bisa. Sudah dikhususkan yang harus menempel di lutut, kedua lutut ini adalah kedua telapak tangan. Walayak tapi biwusulil asobi, dan tidak cukup hanya sampai jari-jari ke dua lutut. Dicontohkan jangan Pak kira-kira. Yang tidak boleh dulu Pak ya. Jadi begini contoh Pak ya. Ruku ini payaan tahu ujung jari-jari. Awas walayak tapi tidak cukup ruku seperti begitu. Batas minimalnya adalah menyimpan kedua telapak tangan di ini batas minimal saja dulu. Nanti dibahas di bawahnya batas maksimalnya. Gitu ya. Nah itu. Jadi tidak boleh apa-apa. Ini ujung-ujung jari apa-apa. Payah nempel di mana Pak? Bisi gitu juga budak ini. Iya gitu Pak ya. Di ujung tidak boleh. Walayak tapi tidak cukup sujud dengan hanya menempelkan jari-jari telapak. Wa akmaluhu arbatu asya'a. Bagi yang tadi berdiri tegak musolli
kesempurnaannya arba'atu asya'a, dalam ruku itu ada 4 pertama. Ada 4 perkara asya. Al awwalu, yang pertama, taswiyatu zuhri, meratakan punggungnya. Meratakan punggungnya, wa unukihi, dan meratakan apa-apa? Lehernya. Jadi punggung, leher, wa ra'sihi, dan kepalanya. Jadi memang punggung, leher, kepala ini harus apa-apa? Harus rata, gitu ya. Bihaitsu tasiru kalauhin wahidin min nuhasin la'i wijaja fihi, sehingga diibaratkan seperti papan tulis yang rata jika disimpan di atas punggung, la'i wijaja, tidak melengkung. Ada kan papan tulis datar Pak ya. Nah, itu diibaratkan seperti begitu. Gitu. Jadi kalau disimpan papan tulis tidak apa-apa, tidak terjatuh, karena kenapa? Tertahan oleh punggung dan kepala, gitu. Nah, sehingga datar, gitu. Ya rata, la'i wijaja fihi, tentu tidak apa? Tidak melengkung. Gitu. Siapa yang mau yang jadi model di sini? Yang muda aja sini jadi model. Ya, jadi model. Ya boleh. Nah, di mana, di sini saja. Di depan biar kelihatan. Ya, ya menghadap kiblat. Taswiyatu dhahri. Pertama taswiyatu dhahri. Ya, tulang apa? Punggungnya ruku coba. Begini Pak ya. Jadi tulang punggung, kemudian leher, kemudian kepala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nasobu rukbataihi. Harus lurus rukbatai, kedua lututnya. Coba luruskan kedua lututnya. Ya. Tidak boleh, tidak boleh lutut, coba gini. Lututnya gitu kan. Nah, tidak boleh begini. Ya, lepas dari elat Pak ya. Lepaskan dulu sekarang dari elat, dari berbagai macam ketidakbisaan. Jadi kedua lututnya harus apa? Ya, itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tapriku asobilil qillati taprikon wasaton. Merenggangkan apa-apa? Jari-jarinya. Jadi apa? Jangan disatukan. Coba renggangkan jari-jarinya. Begitu. Kemudian satu lagi, keempat. Ya habis. Nah, udah. Nah, jadi gitu, coba. Ulangi sekali lagi. Coba yang sempurna. Oke, Allah. Nah, itu bisa dipahami Pak ya? Nah, itu. Ini ada kesempurnaan di dalam apa-apa? Ruku. Jadi, awas, maaf, ini kepala tidak boleh apa-apa? Tidak boleh gitu ya. Jadi harus apa? Ini rata. Ya, angkat sedikit. Nah, gitu. Nah, itu Pak. Kesempurnaan apa di dalam ruku. Oke, silahkan kalian. Asalisu. Qabadahuma bikafaihi. Iya, tadi kelewat. Jadi yang pertama meratakan, yang kedua meluruskan kedua apa-apa? Lututnya, kemudian ketiga qabado bikafaihi. Digenggam, lutut itu digenggam dengan apa? Dengan telapak tangan. Yang keempat, telapak tangan jari-jari tangannya direnggangkan. Nah, itu kesempurnaan di dalam ruku. Bagi siapa Pak? Bagi musolli yang berdiri tegak sholatnya, gitu. Bagaimana sekarang al-qaid? Nah, al-qaid ini apa? Musolli yang duduk. Nah, tadi kan posisi musollinya sedang apa? Berdiri. Enak kalau berdiri langsung tadi, gitu ya. Ammal qaid, adapun al-qaid, yang posisi sholatnya duduknya mau duduk di atas kursi atau duduk di bawah, gitu.
Ya karena akan berbeda nanti kalau duduk di atas kursi dengan duduk di lantai. Kalau duduk di atas kursi mungkin posisi sujudnya tidak sujud. Artinya apa? Hanya lebih condong sedikit dari apa? Dari rukunya gitu. Tapi kalau posisi duduk, posisi sujudnya ya sujud seperti biasa, cuma posisi apa? Posisi rukunya mungkin di sini nih. Sekarang yang duduk dulu ya. Fa aqallu, batas minimalnya fi haqqihi mahadzati jabhatihi amama rukbataihi. Ya. Jadi paling apa batas minimal adalah merapatkan keningnya di depan kedua lututnya. Iya. Merapatkan apa? Ya kening. Ya. Apanya? Iya, makanya tadi Pak, posisi duduk itu kalau duduknya tidak bisa iftiros, memang kan bagusnya kalau mau duduk di lantai jangan duduk sila emok ya gitu Pak ya. Gitu. Kalau tidak gitu. Coba duduknya duduk iftiros Pak ya. Ya, iftiros itu tahiyat awal. Ya. Bagaimana merapatkan keningnya di depan kedua lututnya gitu. Ini tetap posisi ini di mana Pak? Di lutut. Posisinya ini tetap di lutut gitu ya. Tapi tidak terlalu rapat juga Pak ya gitu. Yang penting apa? Mensejajarkan, bukan merapatkan. Mensejajarkan kening dengan apa? Dengan lutut. Tapi ini tetap posisi ini. Ya. Jadi disejajarkan. Ini pas apa Pak? Pas rukunya. Ya yang penting bisa sejajar saja antara apa? Antara kening dengan lutut. Kalau posisi duduk iftiras. Kalau sujudnya ya sujud sebagaimana biasa. Gitu. Itu Pak. Makanya kenapa yang duduk di lantai sholat yang tidak mampu berdiri meski duduk iftiras akan memudahkan ruku dan sujud. Jika duduknya sila, ini posisi sujudnya nanti ya mungkin kalau posisi ruku sih bisa-bisa saja seperti begini Pak ya. Itu mensejajarkan apa? Cuma masalahnya nanti posisi sujud kuda kumaha. Allah. Harus duduk dulu begini Pak. Itu yang menjadi masalah. Makanya gitunya sebisa mungkin ya kondisi tawaruk atau iftiras gitu. Bagaimana kalau posisinya apa? Ya duduk di atas apa Pak? Di atas kursi. Kalau duduk di atas kursi bisa nggak Pak kira-kira sujud? Ini Pak ya. Ya sama juga. Kalau posisi rukunya adalah apa Pak? Mensejajarkan keningnya dengan apa? Dengan lututnya sama. Cuma masalahnya apa Pak? Masalahnya sujud. Bisa sujudnya rata-rata Pak. Yang duduk di kursi bisa sujudnya susah. Berarti ya lebih apa Pak? Lebih merapatkan. Ya lebih merapatkan, lebih merendahkan apa? Bungkuknya dari apa? Posisi ruku. Boleh, tidak menjadi masalah. Karena kenapa? Elatnya kan tadi rukun yang kedua itu selama masih bisa berjalan, masih bisa berdiri tegak, lakukanlah sholat dalam keadaan berdiri. Itu Pak yang menjadi elatnya. Jadi mendahulukan apa? Mendahulukan rukun yang kedua yaitu posisi berdiri. Karena mungkin ke masjid masih bisa apa? Masih bisa berjalan. Padahal sebetulnya meskipun duduk di mana di lantai juga ya tidak menjadi masalah. Kaitannya dengan kursi kemarin juga sudah dibahas Pak ya. Itunya sebisa mungkin jangan menggunakan fasilitas masjid gitu. Kalau dia punya harta lebih dari zakat fitrah. Jadi gunakanlah fasilitas itu sendiri meskipun tidak mengapa fasilitas masjid digunakan. Bingung juga Pak ya. Jadi keabdalannya ya gunakan dulu harta kita gitu Pak ya sebelum apa menggunakan fasilitas
Kalau untuk sujud. Mungkin salat dari awalnya dalam posisi berdiri. Dia pengen bahwa Al-Fatihahnya berdiri. Ya. Tapi dia nggak bisa untuk ruku. Oh, tidak bisa untuk ruku dan tidak bisa untuk i'tidal. Nah, contoh mungkin awal sih dia berdiri mungkin begini Pak ya. Gitu. Kemudian dia tidak bisa ruku dalam posisi seperti begini. Nah, boleh. Dia langsung apa-apa? Langsung duduk iftiras saja. Tapi ya duduk saja dulu iftiras. Langsung ruku membungkukkan. Boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Tadi jika posisi apa-apa, dia mau membaca surat Al-Fatihah dalam kondisi, tapi jangan langsung begini Pak ya. Dari apa-apa, dari berdiri langsung apa? Oh, langsung itu. Nah, duduk dulu. Duduk tawarus iftiras dulu. Nah, jadi dia apa? Ditumaninahkan dulu. Biar posisinya memang ya posisi ketidakmampuan dia dalam dalam ruku gitu. Nah, itu boleh, tidak menjadi masalah. Sama halnya tatkala bukan saja duduk di lantai, duduk di kursi juga kan posisi rukunya. Mungkin dia bisa ruku. Cuma pas posisi sujudnya dia langsung apa Pak? Langsung duduk di kursi. Boleh, tidak menjadi masalah. Gitu. Nah itu mungkin Pak ya. Ukuran sujudnya waktu di kursi gimana? Iya, lebih rendah dari ukuran rukunya. Nah, saya karena menyakitkan langsung di sini ada ya. Sama posisinya. Bukan. Waktu ruku, gimana nah ruku? Ya, Karena berdiri kan. betul. Pas sujud duduk di kursi. Nah, hanya segini, nggak sampai ke bawah, nggak sampai bawah kan, sampai Ya, sekor lah. ya betul. Pas sujudnya dia cuma segini. Ya, Saya mau contoh yang dibilang tuh ada di sini. Pas rukun ya, ya, betul. pas dia sujud diri kan, Ya, kan nggak betul. gini aja. Harusnya kan lebih. Oh iya, lebih bawah betul. daripada sujud. Ya, Itu tadi kan begitu posisi. betul. Cuma begini, padahal masih mampu dia begini nih. Ya, Kita betul. gini aja. Gitu. Ya. Ada di sini. Ya, berarti ya betul itu jawabannya. Betul, dia tidak apa Pak? Tidak ngaji. Coba suruh ngaji Pak. Nah, jadi sekarang tahu berarti posisi begitu salah gitu. Jadi memang bisa diukur saja Pak. Maksudnya apa? Diukur saja kan posisi ruku dia bisa normal. Sekarang ngukur sendiri saja dulu. Kalau dia ruku dalam keadaan duduk bagaimana begitu? Segini mungkin Pak ya. Begini nih. Nah berarti meskipun dia ruku dalam kondisi apa Pak? Tadi bisa berdiri seperti begini, kemudian dia duduk untuk apa? Untuk sujud, maka posisinya harus jadi dia harus mengukur dulu tatkala ruku dalam kondisi duduk. Jadi jangan apa? Karena ada yang begini Pak. Mau dipunten duduk nate di pangpayuna bari ngajegang gitu. Astagfirullah, tidak ada waria ini nih penting apa ngaji nih. Kita malah ditakol gitu. Ya, ya ada Pak, memang betul. Karena merasa diri sedikit punya pangkat mungkin di hadapan manusia, jadi duduk pang depannya asal. Padahal kan lapatlah, tidak ada kemuliaan. Jadi waktu sujudnya itu begini Pak. Waktu ruku dan sujud seperti begini. Tidak boleh. Tetap Pak ini apa? Dirapatkan Pak ya. Gitu. Iya. Ya posisi kalau bisa, ya betul kalau ada elat lagi. Bagaimana jika posisinya memang bukan berarti dia tidak bisa mungkin. Ya cuma bisanya seperti begini. Ya, itu mah beda lagi enak Pak kalau segala sesuatu urusannya dengan sakit mah sok sanes paring ngajegang dia oke. Kan masalah nanti gitu, teu geuring teh naon. Catat Pak Dodo. Catat. Ya. Wa akmaluhu dan sempurnanya ruku mahadzatiha mahalla sujudi min ghairi mamasatin. Kesempurnaannya di dalam ruku adalah merapatkan
ke tempat sujudnya tanpa menyentuh. Berarti tadi posisinya lebih rendah, tapi tanpa menyentuh pula Pak ya itu ya. Kalau menyentuh ya namanya sujud gitu. Jadi lebih rendah. Wa illa kana sujudan la ruku'an. Jika tidak ya kalau menyentuh ya sujud, bukan ruku. Nah itu kesempurnaannya. Walam dan ketahuilah annahu yajibu fir ruku'i alla yaqsida bihi ghairahu faqat. Ya, wajib di dalam ruku itu tidak memaksudkan selain perbuatan ruku. Ya, artinya apa? Ruku itu jangan dimaksudkan yang lain kecuali hanya dimaksudkan untuk melakukan rukun sholat gitu. Sehingga tidak seenaknya melakukan melakukan ruku sesuai tadi Pak maksud tidak seenak jangan kalau tidak ada elat seperti padahal dia mampu lebih rendah dari itu. Jangan dimaksudkan yang lain kecuali perbuatan ruku saja. Wa yusannu disunatkan ayyaqula di dalam ruku mengucapkan. Nah ini Pak bacaannya. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Bersama-sama Pak. Nah, ada yang salah baknya tidak ditekan kemudian ainnya diganti menjadi alif. Subhana Rabbiyal a'dim lepat. Ada yang gitu Pak. Berarti tengaji tadi Pak. Kalau yang ngaji Subhana Rabb tekan di dalam baknya ada tasjid. Rabbiyal azim bukan azim. Bukan adim, azim. Azim. Ya. Bukan enggak ada alifnya hamzah. Bukan azim, adim azim. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdih. Sarang. Ya, jadi jangan adim, masih ada yang adim, azim, Pak. Ya bukan Z-nya, ainnya, pas A-nya. Jadi kalau adim dengan azim itu beda Pak artinya. Ya, kalau adim berarti alif, itu merubah mana Pak? Gitu ya. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Sarang? Ya, jadi di sini pakai wa bihamdi Pak ya? Ya, pakai wa bihamdi Pak ya yang. Iya, sekarang kan Bapak sekarang ngaji. Nah, yang belum pakai wa bihamdi sekarang pakai wa bihamdi. Ada yang tidak pakai wa bihamdi, hanya membaca subhana rabbiyal azim. Nah, gitu Pak. Kan saya hadisnya ya, saya ini bukan belajar hadis, ini belajar fikih. Silakan nanti buka hadisnya di Sahih Muslim. Ada kajian nanti khusus pelajaran hadis. Karena sekarang kita pelajaran fikih, ya kontekstual saja bagaimana menurut ulama Syekh Imam Nawawi. Jadi pakai wa bihamdi. Bisa deh Pak ya. Gitu ya. Wa aqalluhu marratan, membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi paling sedikit marrah. Satu kali. Wal iktisaru alaiha khilafal aula. Tentu jika kurang dari satu kali atau setengahnya menyelisihi dari pendapat yang pertama. Gitu Pak ya. Nah itu jadi ya minimalnya marrah, jangan menyelisihi. Gitu Pak. Nah dibacana setengah gitunya atau napi subhana hungkul. Nah itu berarti menyelisihi dari warotan wahidatan.
Ya. Wa ya'til imamu bisalasi wa illam yardal ma'mum fa in zada 'alaiha bi ghairi ridahum kuriha. Dan imam hendaknya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Jadi seyogianya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Jika makmum ridho. Jika makmum ridho baca 3 kali. Tapi kalau makmumnya tidak ridho, sekali we imam meh lila teuing rukuna. Ya. Nggak, masalahnya kan aya nu ngurutu. Imam ini malila rukuna oge. Berarti kan tidak ada apa-apa. Iya, tidak ridho. Maka standar saja kesunahan Rasul berapa kali, Pak? 3 kali, 3 kali gitu. Kedudukannya kedudukannya 3 kali ini tadi jika makmum ridho. Fa in zada, jika lebih dari itu, subhana rabbiyal azim, lebih dari 3 kali Pak ya, makmum kemudian tidak ridho, maka posisi sholatnya menjadi makruh. Kenapa Pak harus 3 atau lebih dari 3 sehingga makmum ridho? Karena sholat Rasul itu lamanya ruku sama dengan lamanya berdiri. Itu yang menjadi masalahnya. Sehingga diperbolehkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi lebih dari 3 kali. Untuk menyamakan lamanya ruku dengan lamanya. Tapi tentu itu jangan dalam sholat berjamaah. Sholat sendiri ya mah jadi imam. Itu Pak ya, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdinya 10 kali atau makmum tengah singkat sababaraha kali sabar. Nah itu kan jadi makruh hukumnya Pak ya. Wal akmal, itu Pak sedikitnya Pak. Sedikitnya itu 1, 3. Wal akmal ada yang sempurnanya. Membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi khamsun ila idaya asroh 5 sampai 10 kali. Tapi jika ditambah 5 sampai 11 kali kalau makmum ridho. Jadi kembali lagi kepada siapa? Kepada makmum. Gitu ya. Wa yazid al-munfarid wa imam qaumun hasirina radina bitatwil. Tapi jika makmumnya terbatas sehingga semuanya ridho, lebih dari 5 sampai 11 kali mengucapkan kalimat itu bagus Pak, tidak menjadi masalah. Gitu ya. Tapi hampir rata-rata dalam sholat berjamaah tidak apa ya? Tidak sampai 5 sampai 11 kali. Hampir rata-rata berapa? 3 gitu. Ada yang ngerutu enggak 3 Pak? Kalau ada yang ngerutu 1 kali saja Pak. Gitu. Biar apa? Biar tidak makruh. Gitu. Belum ngaji ya. Gitu. Radin bitatwil. Jika memang Jika memang tadi makmum ridho, tambah lagi 5, tambah lagi berapa Pak? 11 gitu ya. Tambah lagi dengan doa Pak. Itu lebih bagus. Doanya apa? Allahumma laka roka'tu. Sarang Pak. Laka roka'tu wabika amantu walaka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tambah lama lagi parukunya.
Bukan. Ini kan kita lagi ngebahas ruku, Pak. Bacaan ruku tadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau makmum ridho boleh ditambah berapa? 3 sampai berapa? Kalau ridho lagi boleh ditambah doa. Kalau makmum tidak ridho, sendiri saja sholatnya. Boleh. Gitu Pak ya, baca subhana rabbiyal azimi 3 kali. Doa ini pun juga boleh dibaca sampai berapa kali? 3 kali. Fal ityanu bisalasi fit tasbih ma'ahada dua aula minaziyadati alaiha ma'adami. Tinimbang harus melebihkan bacaan tasbih lebih dari 3 kali, akan lebih utama, akan lebih sempurna membaca doa ini 3 kali. Bisa dipahami, Pak? Jadi dibanding harus melebihkan subhana rabbiyal azim lebih dari 3 kali, itu lebih utama mengulang-ulang doa ini sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Masalahnya Pak Ustadz, ya doa Nabi itu apa? Gitu. Nyana mau widayana matas ngawas. Apal kene gitunya. Kalau mau ditambah Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa bika aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi wa syari wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, laka roka'tu, kepadamu aku ruku, wabika amantu, kepadamu kami beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu kami menyerahkan diri. Khosya'alaka, kehusuanku, laka bagimu, sam'i, pendengaranku, wabasori, dan penglihatanku, wa mukhi, dan otakku, wa azomi, dan tulangku, wa asobi, dan sarafku, wa sya'ri, dan rambutku, wa basyari, dan kulitku, wa mastaqallat bi kodami, dan seluruh apa yang ada dalam jiwaku, lillahi milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, boleh Pak, kalaupun mau ditambah doa itu. Jadi posisi ruku akan lebih lama gitu. Dibanding harus tadi mengulang-ulang subhana rabbiyal adim lebih dari 3 kali, lebih afdol, lebih sempurna membaca doa ini berapa kali? 3 kali. Wafil masobi, di dalam kitab masobi qala Anas, ada bacaan yang lain juga Pak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru, sesungguhnya Rasulullah, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksuru, memperbanyak ayyaqula fi ruku'i wa sujudi, dalam ruku dan sujudnya kalimat subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, ini Pak yang lebih pendek lagi. Boleh. Kalau tidak hafal yang atas, yang panjang, yang pendek saja Pak yang ini. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Oke. Ya. Lebih senang kita Pak ya kalau dikasih yang pendek. Akan lebih cepat sholatnya. Nah, itu. Ya, atau wa an Aisyah, ada juga hadis dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, fi ruku'i wa sujud, dalam ruku dan sujudnya, subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Hafal Pak ini Pak ya? Subuhun kudus rabbul malaikati warruh. Subuhun maha suci, kudusun maha suci, Rabbul alamin, Tuhannya para malaikat, waruh, dan roh. Nah itu Pak, bacaan-bacaan tambahan di dalam apa? Ruku. Toh mau subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali pun juga boleh, tidak menjadi masalah. Yang penting jangan menyelesihi dari 1 kali. Gitu. Meskipun membaca subhana rabbiyal azim ini rukun bukan Pak? Bukan rukun. Janten ngabetem teu naon-naon oge. Sah. Cuma kan nanti akan dibahas. Kan di dalam salat ini ada anggota badan sebagai satu kesempurnaan badan. Sama di dalam salat juga ada anggota salat. Berarti masuknya nanti bacaan ini kepada sunat hayat. Kade Pak, ada sunnah, ada kesunahan beda. Jadi jangan mentang-mentang wah ieu mah da sunat hayat, ruku teh teu maca naon-naon, kade Pak. Beda urusannya dengan sunnah dan kesunahan. Nah itu. Jadi yang dibaca adalah terus kalau tidak membaca ini yang sudah dijelaskan tadi
mau baca apa? Berarti kan sholat itu tetap semuanya harus maksur. Artinya apa? Bacaan-bacaan seyogianya apa yang dibaca oleh Rasulullah. Nah, jadi tuh bacaannya ada 3 apa ya? Mau dibaca semua boleh tidak Pak dalam 1 kali ruku? Boleh kalau sholat sendiri. Betul. Kalau sholat sendiri gitunya. Mau yang atas 3 kali, yang bawah 3 kali, 3 kali, 3. Jadi itu akmal sempurna boleh. Sehingga lamanya ruku sama dengan lamanya berdiri. Lamanya berdiri nanti sama lamanya dengan ruku. Lamanya sujud sama dengan lamanya tidak. Begitulah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi Pak ya, at-tumanina tupihi. Karena kenapa? Harus tumaninah di dalam ruku. As-sadisu ke-6, at-tumanina tupihi, tumaninah dalam ruku. Wala taqumu ziyadatul hawa maqamat tumaninah. Wa aqallaha an tastaqiru adahu rakian bihaisu yanfasila raf'ah an huwiyyihi. Di dalam tumaninah ruku itu tidak boleh menambah lebih condong karena itu bukan status tumaninah. Tumaninah itu adalah antastakir adauhu rokian, menetap badan di tempat rukunya, itu tumaninah. Jadi tidak disebut tumaninah jika apa-apa. Contoh begini Pak ya, ini ruku. Dia lebih mencondongkan, Allahu Akbar. Tidak termasuk tumaninah meskipun dia membukukan lebih apa? Lebih dari biasanya tadi yang disebut kesempurnaan, lebih condong membukukan. Tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada menetap di dalam ruku, itu tidak termasuk tumaninah. Yang dimaksud dengan tumaninah itu adalah antastakir, seyogianya menetap bagian badannya dalam posisi ruku. Jadi harus menetap dulu. Lamanya menetap ini kalau tidak salah nanti akan dibahas bab tumaninah Pak, gitu ya. Seukuran bacaan kalimat apa? Subhanallah. Jadi menetapnya anggota badan di dalam ruku ini seukuran lamanya seorang mengucapkan kalimat Subhanallah, maka itu sudah disebut kategori tumaninah. Jadi jika seorang sujud dalam posisi lebih membungkukan dari rukunya, kemudian dia tidak menetap langsung berdiri i'tidal, maka itu tidak dikategorikan tumaninah. Kategori tumaninah itu harus menetap pada tempat rukunya, sehingga inpisal, memisahkan mana posisi dia ruku, mana posisi dia Alhamdulillah. Ya cukup dulu Pak. Gitu ya. Itu. Ada yang ditanyakan? Ya gimana Pak? Penelitian yang dilakukan oleh seorang kiai tapi bukan dokter bahwa sholat ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik teologis, kesehatan, betul. Nah, melalui bahwa sholat ini visualis, rukun-rukun ini menjadi visualitas. Betul. Dari sudut kesehatan, gerakan-gerakan sholat ini juga menjadi olahraga. Ya, betul. Ya, Dan dari sudut psikologi pasti akan betul. kalau bisa diterangkan ini, kalau sudut apa yang Betul. menjadi sehat. Ya. Betul. Ya mungkin kan beberapa pakar ahli Pak menyebutkan sesungguhnya gerakan-gerakan sholat ini adalah kesehatan juga. Gitu. Artinya apa? Justru yang ingin kami sampaikan, betul Pak, itu mungkin nanti ahli yang membuka ya. Ruku waktu takbiratul ihram katanya peredaran darah. Sebetulnya mah begini saja bagi kita mengukur itu dari kebalikannya. Jika posisi ruku i'tidal duduk iftirosh itu tidak tumaninah, itu menandakan kita punya penyakit, itu saja Pak. Betul nggak? Jadi saya menyampaikan kebalikan dari apa yang di hasil penelitian.
Jadi jika kita ruku tidak bisa tumanina, iftiros tidak bisa tumanina, duduk di antara dua sujud tumanina, tidak bisa tumanina. Artinya apa? Posisi badan kita sakit itu sebagai barometer bahwasanya kondisi kita ini lagi bermasalah. Jika kita posisi tumaninah enak, i'tidal juga enak, ruku ngangkat kedua, berarti posisi badan kita ini segar bugar. Itu saja mungkin Pak ya yang menjadi apa? Yang menjadi alatnya, karena saya bukan ahlinya untuk menerangkan apa kalau ruku sujud ini begini bukan gitu ya. Nah, itu jadi bisa dijadikan kadar barometer. Kalau tidak bisa tumaninah dengan baik berarti posisi badan kita kurang apa Pak? Ya, kurang. Seperti udud Pak ya. Seperti udud, kalau udud ngena berarti awak sehat, kalau udud tengena berarti kering. Nah jadi karena udud dia tuh. Itu mungkin. Jangan terlalu dihapuskan di situ Pak ya. Ya. Karena bisa aja dibalikan kalau seandainya kita sehat nggak usah sholat. Apanya? Kalau kita sehat ya. Tadi kan adanya kesehatan ya. Ya betul. Dengan sholat kita bisa sehat. Jadi kalau sudah sehat kita usah sholat. Dari Allah Pak. Ya betul. Jadi lebih dalam lagi nanti Pak pembahasannya. Jadi lebih lama lagi nanti. Ya itu. Ya jadi itu mafhum mukhalafah jika memang wah kan saya sudah sehat dan enggak sholat juga. Pasti. Ya. Yang penting mah sholat saja gitu kan ya. Mau sehat, mau enak, itu penting mah sholat, tunaikan segala perintah Allah. Ya boleh. Mangga bisa diterima. Yang penting senang saja lah. Betul. Nah, itu. Jadi saya ini tidak menutup kemungkinan untuk mengakui keilmuan Bapak juga. Salami ke hartos, supaya ke hartos nanti dibantah gitu Pak. Nah itu ya, alhamdulillah. Jika Pak ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sholli ala Muhammad. Muhammad ya Rabbi balighul wasila. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.